warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sebelumnya teman-teman yang belum melihat video saya mungkin bisa bergeser di layar HP ya, karena saya menggunakan dua perangkat ini, handphone untuk suara dan laptop saya gunakan untuk materi. Ya, baik. Teman-teman ada yang bisa melihat saya atau mungkin nanti begini aja, kalau suara menghilang atau materi hilang nanti bisa diinstruksikan lewat Zoom ini ya. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena keterlambatan ini, karena memang perbedaan waktu sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Wulan tadi. Alhamdulillah, sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah nikmat, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama berbagi tentang satu tema, yaitu tentang Al-Ma'idah dan Abtihal atau limpa dan lambung dalam sudut pandang tradisional medicine. Tema ini teman-teman coba kita ambil karena memang kita hidup membutuhkan makanan dan minuman, dan itu semua akan masuk pertama kali setelah melalui mulut kita, masuk ke lambung, diolah di sana, dan juga nanti akan dibantu oleh limpa. Sebelum masuk ke pembahasan poin-poinnya, ingin coba saya berikan satu gambaran dulu bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan berpasang-pasangan. Termasuk di sana nanti penyakit dan gangguan-gangguan kesehatan itu disifati oleh para ahli klasik dengan dua sifat utama, panas dan dingin. Ketika panas itu berlebih, maka kita diminta untuk mengembalikannya ke posisi titik tengah. Ketika dingin terlalu berlebih pun, maka kita dianjurkan juga untuk membawanya ke titik tengah. Maka panas berlebih menjadi masalah, dingin berlebih juga akan menjadi masalah. Kalau sudah berada di tengah-tengah antara panas dan dingin, pesan yang disampaikan oleh Al-Harits ibn Kildat Ats-Tsaqafi, beliau mengatakan wa'awidul jisma ma'tada, dan biasakanlah tubuh itu pada kondisi yang sudah normal ketika kau telah menemukan titik kenormalan pada tubuhmu. Maka tubuh itu akan jarang sakit. Kalaupun sakit, dia mudah untuk recovery dirinya. Ya. Kemudian para ahli klasik juga melebarkan daripada panas dan dingin ini menjadi 4 humor atau 4 mizajiyah. Panas, dingin, lembab, dan kering. Maka nanti penyakit itu ada penyakit yang sifatnya panas dengan dominan lembab, ada yang dingin dengan dominan lembab, ada juga panas yang ada keringnya, juga ada dingin yang ada keringnya. Ya, kemudian cara pengobatannya nanti adalah mencari rivalnya, teman-teman, mencari lawannya. Misalnya penyakit ini tiba panas, ditandai dengan warna merah, ditandai dengan reflux dari lambung ya, biasanya itu sampai jadi ke ulu hati, sampai panas di area paru-paru, itu cenderung sifatnya panas, maka dianjurkan kita menggunakan makanan yang sifatnya dingin. Contoh misalnya yang digambarkan kita oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ketika seseorang mengalami mata merah dengan gangguan lambung, maka dianjurkan untuk tidak banyak beraktivitas. Maka salah satu pengobatannya adalah berdiam diri, tidak banyak beraktivitas. Ya, nanti ada mata merah sampai belekan itu,
itu dianjurkan untuk tidak banyak bergerak. Artinya mata merah itu sifatnya panas, yang terkadang datangnya dari lambung, sehingga dianjurkan kita untuk mengurangi gerakan-gerakan yang menimbulkan panas tubuh. Jadi panas diobati dengan yang dingin. Sebaliknya, ada orang yang mengalami keletihan di pagi hari. Mungkin ketika malam dia makan terlalu larut ya, sehingga badannya menjadi berat. Di pagi hari menjadi berat, badannya juga berat, kepala juga jadi pusing, gangguan lambung juga muncul. Dia disarankan untuk berjalan-jalan di bawah sinar matahari. Ini cukup mengobati gangguan tadi karena meningkatkan panas di dalam tubuh, menghilangkan kelembaban dan rasa dingin. Ini kira-kira sebagai pembuka teman-teman bahwa di dalam tubuh kita ini akan terus berputar antara panas, dingin, lembab, dan kering. Sekarang kita coba masuk ke dalam tema kita ini. Ini ada link merah. Ini apa ya? Saya coba stop share dulu ya. Baik. Lambung dan limpa. Baik, coba sedikit ya, mengambil ulasan daripada pengobatan timur, bahwa Nabi kita alaihi wassalatu wassalam bersabda dalam hadis At-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang dinyatakan sahih. Beliau mengatakan, ma mala'a adamiyun bi'aan syarran min batn. Nabi kita alaihi wassalatu wassalam menggambarkan perut itu sebagai sebuah bejana yang bebas diisi oleh siapa saja, oleh pemilik badan itu. Tetapi itu adalah tempat yang paling. Tidak ada suara. Suaranya hilang. Makanan atau mengisi perutnya itu dengan sesuatu yang dengannya bisa tegak badannya, tulang belulangnya bisa tegap, kemudian persendian-persendian bisa terisi dengan sinovial-sinovial yang bagus. Kemudian fa'inka dalam mahalah, kalaupun memang harus makan karena memang disediakan makanan yang banyak dan mubazir kalau tidak dimakan misalnya, maka ingat fathuluthun li ta'amihi, setengah untuk makanannya, wa thuluthun li syarabihi, setengah lagi untuk maaf, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk makanan, dan sepertiga untuk nafasnya. Jadi ada udara, ada air, dan ada makanan. Ya. Oleh sebab itu, lambung ini menjadi cikal bakal daripada penyakit. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan al-ma'idatu baitud da'. Perut kita ini rumah, atau bisa kita bilang biang kerok ya, biang keroknya penyakit. Wal himyatu ra'su kulli dawa, atau ra'su kulli dawa, dan menjaga kesehatan, menjaga makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, ini induknya segala obat. Wa a'ti kulla jismin ma'awadtahu, atau ma'awadathu, dan berikanlah makanan, berikanlah tubuh ini sesuatu yang sudah ia biasakan. Nah, ini juga sebenarnya menjawab kebiasaan-kebiasaan yang mungkin ada dari pola-pola diet yang awalnya makan 3 kali sehari, akhirnya nggak makan sama sekali, hanya makan beberapa suap saja untuk sekedar mengenyangkan perut. Ini sedikit eh, berlawanan ya dengan nasihat-nasihat ulama klasik yang memang mereka memahami tentang konteks hadis dan ilmu tentang anatomi fisiologi serta peran daripada perut ini. Kemudian ungkapan juga dalam ahli hikmah, mereka mengatakan afdalud dawa'i an tarfa'a yadaka minat ta'ami wa anta tashtahi. Obat yang paling baik adalah ketika engkau mampu mengangkat tanganmu dari makanan sementara engkau benar-benar ingin memakannya. Ini sebenarnya satu catatan, sekarang kita berada di era di mana makanan ini memancing syahwat kita, teman-teman. Syahwat makan kita karena rasanya enak, modelnya juga enak, dan segala sesuatunya itu terasa enak. Tetapi ketika kita mampu mencegah tangan kita untuk memasukkan makanan itu ke dalam mulut kita, itu tahapan pertama daripada
menjaga kesehatan kita. Maka di ulama klasik juga mereka sering mengatakan bahwa amharul atibba, dokter yang paling pandai adalah mereka yang alladzina yu'alijuna bit-ta'am, mereka yang membenahi dan mengobati dengan makanan. Jadi makanan dulu diperbaiki, kemudian nanti baru masuk ke obat-obatan dan terapi fisik. Ya, jadi kalau di dunia Islam nanti teman-teman kita mengobati jiwa dulu, kemudian mengobati makanan-makanan mereka, baru nanti masuk obat-obatan dan herbal, baru nanti masuk fisik. Ya, disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan Ibnu Khaldun bahwa makanan-makanan yang kita minum, maaf, makanan-makanan yang kita makan atau minuman-minuman yang kita minum ini memberikan peran terhadap uh, hormon kita ya, kemudian terhadap uh, sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita. Semakin bagus makanan kita, maka sistem itu akan semakin bagus. Semakin buruk makanan kita, maka sistem-sistem di dalam tubuh kita juga akan kacau dalam tanda kutip ya. Baik, dalam sebuah filosofi di PTT tentunya ini di Traditional Chinese Medicine, lambung itu difahami sebagai tanah ya, oleh karena sifatnya yang menumbuhkan. Artinya kita memang butuh makanan untuk tumbuh dan kita juga butuh tempat untuk makanan itu diolah dan menjadi gizi-gizi yang menumbuhkan tulang belulang kita dan menumbuhkan semua sistem yang ada di dalam tubuh kita. Maka salah satu, bahkan mungkin satu-satunya tempat yang kalau dia bagus, maka tubuh itu akan bagus. Secara alami bagus ya. Namun ketika si lambung ini juga buruk, maka tubuh itu juga akan buruk meskipun kelihatannya bagus. Ya, kata kalau sudah peka nanti kita bisa melihat orang ini benar-benar bagus ataukah bagusnya itu hanya semu gitu. Hanya semu, dia tubuhnya ditopang oleh emosi namanya. Ditopang oleh keinginan untuk hidup, bukan benar-benar sehat. Dan ini banyak yang terjadi, teman-teman. Kemudian eh, nutrisi-nutrisi untuk kehidupan juga diolah di dalam lambung kita. Maka lambung ini sangat penting untuk kita jaga dan tidak ada yang bisa menjaganya kecuali masing-masing kita. Nakes, nakestrat, dokter, ataupun siapalah ya, hanya bisa memberikan edukasi. Di Zoom ini pun saya hanya bisa memberikan edukasi kepada diri saya pribadi dan teman-teman. Selanjutnya kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita memahami dan mencoba untuk mengayomi tubuh kita, maka insya Allah kita akan mengambil jalan untuk perubahan. Tapi kalau ini hanya sekedar seremonial saja, maka ya tidak akan ada yang berubah. Bahkan sebagian orang yang pernah saya temui ketika di Madinah waktu itu, kesehatan itu sebenarnya adalah satu tabungan. Kalau kita enggan menjaganya di masa muda, maka kita hanya akan menabung harta, menabung uang untuk mengobati diri kita di masa tua. Ya. Nah, di atas tanah ini tumbuhan dapat hidup. Di atas lambung kita, rambut kita juga hidup. Lebat, mata kita bisa melihat dengan baik karena kurang nutrisi pada mata bisa bikin mata merah, bisa bikin mata kering. Kemudian lidah kita bisa berbicara dengan baik karena kurang nutrisi juga bikin lidah menjadi bergetar atau sulit untuk digerakkan sehingga vokalnya jadi kaku. Kemudian dari lambung kita tubuh kita bisa tinggi, bisa bagus. Perlemakan di dalam tubuh kita juga terkontrol karena memang lambung dan liver nanti berperan dalam hal kolesterol di dalam tubuh kita juga. Nah, tanah yang subur, teman-teman, ini tergantung pada cara perawatan kita. Tanah yang subur di sini adalah lambung kita. Sebagaimana juga yang ada di halaman rumah kita misalnya, kalau kita lagi nanam tumbuhan, ya tergantung dari tanah itu. Kalau tanahnya bagus, maka insya Allah tubuh juga akan bagus, akan mudah untuk dirawat. Namun ketika tanahnya sudah nggak bagus, maka tumbuhan itu akan sulit hidup. Mungkin dia akan hidup tapi kurus atau kering ya dan nampak tidak sehat. Ada satu ungkapan teman-teman ini, limpa dan lambung adalah lumbung penyimpanan makanan. Ia adalah dasar kelahiran dan pertumbuhan. Kelahiran di sini termasuk juga dari
sel-sel tubuh kita yang sudah usang siap untuk dibuang. Biasanya dilakukan pembekaman di sana dan pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini nanti termasuk dalam growth hormone. Ya, hormon-hormon pertumbuhan. Sel-sel kita bisa meregenerasi. Maka keberhasilan regenerasi di dalam tubuh kita juga terpaku dan terpacu pada lambung kita. Tatkala lambung ini bermasalah, maka itu juga akan ikut bermasalah. Ini sedikit teman-teman dari suka dan duka lambung dan limpa. Di sini saya sebutkan limpa karena dalam susunan organ di sudut pandang klasik ternyata limpa ini berpasangan dengan lambung. Selalu disebutkan kalau ada lambung pasti ada limpa. Ada peran lambung pasti ada peran daripada limpa. Ternyata lambung ini senang dengan lembab, tetapi dia tidak suka dengan yang kering-kering. Termasuk makanan-makanan yang kriuk-kriuk. Ini lambung tidak suka, teman-teman. Tetapi si pasangannya dia suka lembab, maaf, pasangannya dia suka kering, suka kering dan benci lembab. Nah, nanti timbul pertanyaan lalu bagaimana menggabungkan lambung nggak suka kering, tetapi di sisi lain limpa suka kering. Ya, maka ini nanti kembali kepada konsep yang ditawarkan oleh Al-Harith ibn Kildah, makanlah makanan yang menurut kamu sehat dan secara akal pikiran kita itu adalah makanan yang sehat. Tidak terlalu lembab, tidak terlalu kering. Seperti apa misalnya? Makanan yang dimasak sekali matang dihabiskan. Ini kebiasaan Nabi kita alaihissalam. Beliau masak nasi, dimasakkan oleh istri beliau, habis sudah. Nanti masak lagi untuk makanan berikutnya. Ini dapat menyeimbangkan antara lambung dan limpa. Kemudian lambung dan limpa kita ini menjadi sehat ketika kita mencoba untuk memudahkan segala sesuatu dalam urusan kita, teman-teman. Ya, kita coba memudahkan diri kita saja ya, jangan mempersulit diri sendiri dengan hal apapun itu. Dan jangan memikirkan sesuatu yang mungkin melampaui waktu kita. Ya, boleh kita memiliki target, tetapi ketika target itu terlalu tinggi, yang tidak dibarengi dengan tubuh yang sehat, maka lambung limpa kita akan terluka. Di antara tanda-tandanya yang biasa adalah ngantuk di pagi hari kisaran 9 sampai jam 11 itu. Kalau ngantuk biasanya sudah terjadi kelemahan limpa, lambung, dan pankreas. Kalau ngantuknya di waktu sore, teman-teman, di waktu sore misalnya habis asar ke arah maghrib, itu yang sudah mulai melemah itu nanti ada limpa, ada lambung, ada ginjal, ada pankreas. Ya. Kemudian boleh nggak kita tidur di waktu asar? Saran dari kedokteran timur jangan. Itu dapat membuat otak kita berhenti bekerja. Artinya membuat alhamd. Alhamd itu mohon maaf dalam tanda kutip membuat bodoh. Ya, dalam arti dia tidak lagi bisa melihat arti kesehatan untuk diri dia sendiri. Dia juga tidak lagi bisa melihat arti dari kebahagiaan untuk diri dia sendiri dan seterusnya. Kemudian berpikir netral artinya tidak berpikir negatif, ya. Berusaha untuk selalu positif thinking. Ini dapat memperbaiki lambung. Nah, nanti orang-orang yang terlalu berpikir negatif, dimulai dengan kepo biasanya, ini cenderung akan melukai lambung. Gastritisnya naik, mulai nanti menjadi khawatir berlebih, sampai kepada ansietas. Ansietas itu nanti sumbernya ada di lambung, teman-teman. Ya, sumbernya nanti ada di lambung. Kemudian makan teratur yang sudah mendekati bentuk bubur. Artinya dikunyah kalau makan. Ya, dikunyah kalau kita makan. Dan satu lagi di sini belum saya tambahkan, teman-teman, makanlah sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau sudah biasanya makan 2 kali sehari, ya 2 kali sehari tetap makan saja. Selagi makanan itu sehat, insya Allah jauh dari kegemukan. Biasanya teman-teman itu takut makan karena takut gemuk ya. Gemuk itu karena pikiran, dan memang makanannya yang dimakan nggak benar. Kalau makanannya benar, insya Allah enggak. Dia akan menjadi otot dan simpanan energi di dalam sel. Tetapi kalau makanannya buruk, ini akan menjadi energinya sedikit,
kemudian menjadi lemak. Karena tubuh itu tahu, teman-teman sekalian, mana makanan-makanan yang akan mencidrai sel dan mana makanan-makanan yang perlu ditaruh di luar. Akhirnya ditaruh di perut, di paha, dan di bahu. Jadinya melar semua kelihatannya. Ya. Dan menjadi kekeliruan juga, teman-teman, ketika banyak dari sahabat-sahabat kita yang tidak makan nasi, tetapi mengganti dengan roti. Ini sama saja. Ini sama saja. Ya, kemudian lambung kita dan limpa ini akan sangat bagus ketika makanan-makanan itu mudah dicerna. Di antaranya tidak lengket, tidak beraroma kuat, tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas, termasuk menggabungkan antara makanan panas dengan minuman panas. Contoh saja yang paling sering itu bakso misalnya, maaf, minumnya es teh. Nah, ini pecah nanti lambungnya. Nah, dalam arti terluka, ya, sehingga dia tidak bisa mencerna makanan dengan sempurna. Kemudian makanan-makanan yang tidak alot, nah ini perlu kita sarankan dan ajarkan kepada anak-anak era sekarang ini, di mana banyak sekali makanan-makanan itu yang alot, permen-permen misalnya, ini sebenarnya berbahaya sekali untuk tumbuh kembang mereka. Maka tidak jarang anak-anak sekarang sudah banyak yang terkena seperti kejang, ya. Kemudian kurus yang kering, matanya hitam, sayu, kakinya napak, kemudian sampai ke titik Down syndrome atau ADHD juga termasuk nanti di sana. Nah, ini juga poin penting di mana lambung kita ini suka dan fokus pada makanan yang sedang dicerna, artinya tidak dicampur-campur. Kalau sedang makan ini, ya sudah makan itu dulu. Ya, dan tidak dicampur-campur dengan berbagai makanan. Ini akan mengacaukan hormon dan enzim-enzim yang ada di dalam lambung kita. Kemudian tidak suka dengan sikap memaksa kehendak. Ini penting. Termasuk di sana jelimet ya tadi saya sebutkan, kepo, nguping. Nah, ini untuk kita ya bersama-sama karena sekarang kita di era gadget ya. Kadang-kadang kita kepo-kepo nih tentang rumah tangga orang ya, tentang kesuksesan orang ya. Sebaiknya kita berjalan pada hari-hari kita saja tanpa kepo-kepo dengan orang lain karena ini akan mengganggu lambung dan limpa kita. Kemudian suka dengan ketenangan, tenang dan pasti. Ya, memang ini juga saran dari agama kita teman-teman untuk selalu mencoba untuk berada pada ketenangan yang baik. Ya, ini fungsi daripada lambung ya. Lambung mencerna makanan dan minuman kita dengan enzim dan HCl yang kuat di sana. Kemudian nanti dia akan menurunkan makanan ke usus dan merubahnya menjadi timus, ya, atau merubahnya menjadi semi bubur yang kemudian nanti akan diserap lagi nutrisi-nutrisinya oleh usus halus. Kemudian nanti baru masuk ke usus besar, di sana pun ditarik lagi oleh silia-silia yang ada di dalam usus besar, sehingga elektrolit semua ditarik lagi dan keluar dalam, mohon maaf, BAB kita sudah tidak memiliki nutrisi lagi. Kemudian dia bekerja bersama dengan limpa, tadi kita sebutkan menghasilkan energi dan darah. Maka kekurangan-kekurangan darah pada seseorang itu diawali teman-teman dengan kelemahan organ cerna. Terkadang kita ketika mendapati orang kekurangan darah, tensi rendah misalnya, kita langsung kasih obat penambah darah. Betul ya, itu sudah tahap yang betul. Namun kita harus pahami bahwa semua obat-obatan itu pun akan yang dimasukkan lewat oral ya, lewat mulut itu akan diolah dulu oleh si lambung. Bagaimana ceritanya jika makanan yang kita berikan atau obat yang kita berikan kepada seseorang, sedangkan lambung limpanya ini tidak bisa mengolah dengan benar? Yang harusnya masuk 99% nutrisi, ini yang masuk hanya sekitar 40-50% saja. Maka dalam kedokteran klasik, apapun obatnya, maka dibenahi dulu lambung dan limpanya. Teman-teman yang belajar akupuntur nanti dalam akupuntur general, itu biasanya akan
ditusuk atau distimulasi di area SP6 dan ST36. Ini biasanya distimulasi. Nanti pada meridian massage pun kita akan menggunakan itu pada kasus-kasus lambung, terutama pada anak-anak yang mereka sering mengalami sakit perut atau masalah nafsu makan. Baik. Baik, kemudian kita masuk teman-teman ke gangguan-gangguan pada lambung. Ini saya coba ambil dari konsep timur, teman-teman. Karena kalau dari barat nanti kita bisa cek bersama-sama insya Allah di Google misalnya, di sana ada tukak lambung, ada gastritis, ada asam lambung, begitu ya, ada mual, muntah, dan lain-lain. Saya tertarik untuk mengklasifikasikannya dari sudut pandang timur. Ini di Tibun Nabawi ada, di TCM ada, kemudian di Ayurveda juga ada ya. Jadi secara umum ada 5 model dari gangguan lambung yang selalu akan ada pada setiap orang yang mengalami gangguan lambung. Yang pertama ada namanya lambung panas. Ini biasanya dikeluhkan dengan nyeri ulu hati dibarengi dengan rasa haus. Nah, nanti Bapak Ibu kalau merasakan kok ulu hati saya panas, kemudian mau minum terus, ini biasanya lambungnya panas. Kemudian dibarengi dengan bau mulut. Kalau dibarengi dengan bau mulut, sumbernya itu ada dari liver, dari hati, secara jiwa dan organ. Misalnya jiwa itu adalah marah, nah itu juga termasuk daripada emosi, khawatir, kesel, mendem, apa ya, ya seperti jengkel sendiri begitu sama orang. Ini bisa bikin lambungnya panas. Ya, ternyata hati bisa membakar lambung. Mungkin dari konsep medis kita tidak mendapatkan itu, tetapi dari PTT, TCM, dan Tibbun Nabawi sekalipun itu membahas tentang konsep itu. Misalnya dalam kitab Tibbun Nabawi bahwa masakan-masakan yang akan dimasak di lambung itu juga dipanasi oleh panasnya hati. Teman-teman yang memperdalam Tibbun Nabawi nanti akan ketemu ada 5 pemanas tubuh yang mematangkan makanan. Ya, nanti dia akan dimatangkan dari sudut atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. 6 ya. Salah satunya adalah dari liver ini. Nah, liver yang panas menyebabkan lambung menjadi panas, ditandai dengan nyeri ulu hati, haus, dan bau mulut. Kalau dibiarkan akan timbul konstipasi yang biasanya ditandai dengan kentut yang panas. Terasa kentutnya itu panas. Mohon maaf ya. Dan warna daripada fesesnya itu cenderung coklat kehitaman. Ya. Ini saya pernah menemukan satu kasus 1 bulan nggak BAB, teman-teman. Orangnya juga berkacamata. Ini saya tidak tahu bagaimana ceritanya ya, tetapi ini salah satunya dari liver. Ya, ini lambung yang panas. Ini juga nanti biasanya ditandai dengan mata yang berwarna merah atau mata yang sering berwarna kekuningan, merah kekuningan atau merah ya di area kelopak matanya. Di area putih sklera itu juga biasanya berwarna kemerahan. Kemudian lambung yang dingin. Nah, lambung dingin ini biasanya nyerinya itu akan merasa enak kalau diminumkan sesuatu yang sifatnya hangat, misalnya jahe. Nah, dari sini kita jadi tahu teman-teman, ya, kalau mungkin teman-teman yang pernah berkonsultasi dengan para herbalis, sakit lambung, coba saja dikasihkan jahe. Ya, betul, kalau diberikan pada yang cold,
yang dingin. Kalau diberikan ke yang panas ya sudah nanti lambungnya tambah panas. Hati sudah memanaskan lambung, lambungnya kan menjadi kering tuh karena dipanasi oleh si lambung. Apalagi di dalam maaf dipanasi oleh liver. Apakah lagi di dalam lambung itu ada HCl yang panas, panasnya jadi double, ditambah lagi dengan jahe, sudah nanti akan terjadi kebakaran di sana. Rambut jadi rontok, ya, nanti BAB jadi berdarah dan seterusnya. Ya, maka Nabi kita mengatakan likul lidain dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Tetapi faiza usiba ad-dawa udda, kalau penyakit itu bertemu dengan obat yang pas, dosisnya pas, tepat pemberiannya, tepat kapan diberikan, dan model obat dengan penyakit itu balance antara panas dan dingin dan seterusnya, bara'a biiznillahi azza wa jalla, insya Allah akan sembuh. Maka kata para ulama hadis, mukhalafah dari hadis ini adalah ketika obat itu tidak sesuai, maka satu, tidak sembuh, dua, akan memperparah penyakit yang ada, atau tiga, dia kelihatan sembuh tapi sedang menciptakan penyakit yang baru yang mungkin akan timbul di beberapa waktu ke depan. Ya, sehingga dalam pengobatan herbal itu sebenarnya ngeri-ngeri sedep. Ya, perlu memang pendalaman dalam filosofi-filosofi dalam pemberian obat. Dan itu juga dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau At-Tibbun Nabawi dalam bab apa namanya ya al-a'syab ya, dalam bab herbal-herbalan, tumbuh-tumbuhan. Nah, muntah dan cairannya itu jernih. Nah, kalau muntah-muntah tetapi yang dimuntahkan itu cenderung cairan yang jernih, ini biasanya karena dingin. Biasanya juga nanti ada makanan-makanan yang masih berbentuk makanan itu juga biasanya karena lambung yang dingin dan nafsu makan rendah. Nah, ini pada anak-anak biasanya ini teman-teman, mereka terserang penyakit lambung tipe dingin, jadi makannya agak susah. Kebetulan uh, saya cukup sering ya, mungkin bukan menangani ya, karena uh, biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang ngobrol gitu dengan kami di THM, anak-anak yang susah makan itu jarang saya sarankan untuk minum apa gitu, enggak. Tapi coba untuk di pijat perutnya dengan minyak hangat atau didekap dengan tangan kita, dihangatkan dulu, disentuhkan ke perut dan punggungnya, itu reaksinya cukup cepat teman-teman. Kalau misalnya belum ada reaksi nafsu makannya bertambah, ya sudah dihangatkan makanannya dengan dihangatkan seperti itu ya, atau makan makanan yang masih hangat. Insya Allah ini akan cepat mengembalikan nafsu makan anak. Ya. Kemudian berikutnya ada namanya food retention, teman-teman. Makanannya stagnan. Ini biasanya timbul perut terasa penuh, sendawa, busuk, dan mual. Nah, food retention ini atau makanan yang stagnan ini biasanya dialami oleh orang-orang yang secara psikis sedang ada masalah. Biasanya juga ditandai awalnya itu dengan kalau makan tuh rasanya mau keluar saja, mandek gitu di dada. Ini biasanya dia sedang menyimpan masalah. Secara klasik ini tidak disarankan untuk makan langsung berat, tetapi dibentuk dalam bentuk bubur. Sehingga Nabi kita menyarankan namanya bubur talbina. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, bubur talbina ini menenangkan hati dan menghilangkan sebagian kesedihan dalam bentuk bubur. Sehingga para ulama memahaminya dengan food retention ini pada orang-orang dengan gangguan psikologi jiwa yang saat itu lagi ada masalah misalnya, itu pola makannya itu sedikit-sedikit tapi sering, dan tekstur dari makanannya itu cenderung lembut seperti bubur. Ini pernah saya berikan teman-teman ke pasien yang secara umum gangguan jiwa, secara umum pada gangguan jiwa, misalnya pada PK, perilaku kekerasan, kemudian HDR, harga diri rendah, kemudian RBD, risiko bunuh diri. Biasanya itu kita berikan makanan-makanan yang sifatnya mudah
kunyah gitu ya. Kemudian ada liver inviting stomach ya. Jadi ini liver yang menciderai atau yang menindas lambung, bisa kita katakan seperti itu. Jadi ternyata liver ini bisa menindas lambung, bisa mengganggu lambung begitu ya. Biasanya ditandai dengan stres. Dia punya masalah pada lambung yang dibarengi dengan stres. Ya, stres ini nanti bebas, stres karena pekerjaan, stres karena ditinggal meninggal oleh orang tua, oleh pasangan, anak dan seterusnya. Stres karena teman, stres karena kehilangan kendaraan, banyaklah ini model. Ada pernah kasus teman-teman ini stres tiba-tiba perutnya kembung, mual, nyeri ulu hati, akhirnya diinfus. Ya boleh-boleh saja ya. Tapi ini poinnya adalah karena ada stres. Nah, eh, saya titik beratkan pada stres yang karena amarah, teman-teman. Ini agak sedikit sulit ya. Karena kalau stres karena amarah, maka seseorang dituntut untuk dua hal. Bagaimana dia mengcoping stresnya dan bagaimana dia memaafkan. Terkadang memaafkan itu agak sulit. Ya, memaafkan itu seperti kita sedang menyirami panas supaya api tidak berkobar. Ini agak sedikit sulitnya. Cenderung orang-orang yang punya gangguan lambung cenderung sulit memaafkan. Entah memaafkan ke orang lain atau memaafkan dirinya sendiri. Nah, biasanya nanti orang-orang yang gagal memaafkan dirinya sendiri timbul jerawat. Biasanya orang yang susah gagal memaafkan dirinya sendiri biasanya akan timbul jerawat biasanya. Nanti tinggal jerawatnya di mana, di atas, di pipi, di hidung, di dagu, itu ada artinya masing-masingnya nanti. Kemudian ada stomach yin deficiency atau lambung kekurangan unsur dingin sehingga dia panas. Jadi di dalam lambung itu ada unsur yin pendingin dan ada unsur yang pemanas. Ketika dia kekurangan unsur yin pada orang-orang yang terlalu overwork, kemudian overthink, itu biasanya mulut mereka menjadi kering. Nah, nanti teman-teman kalau melihat orang kok mulutnya kering, ini jangan dikasih habatus sauda ya. Ini ada kasus nih gangguan lambung karena di tulisan produk habatus sauda ini bisa mengobati lambung, akhirnya dikasih habatus sauda. Ya sudah, matanya jadi kering juga. Kulitnya jadi kering, mulutnya tambah kering. Ya. Kemudian nyeri ulu hati yang menjadi kronis. Kalau di medis kronis itu biasanya lebih dari 6 bulan. Kalau dari sisi klasik kronis itu tingkatnya lebih tinggi daripada sekedar nyeri ulu hati. Jadi benar-benar nyeri. Terkadang seseorang itu sampai meringkuk. Kemudian juga ditandai dengan lidah yang berwarna merah. Nah, ini kira-kira secara ringkas dari untuk melihat adanya dari lambung dan masalah-masalahnya. Nanti tinggal teman-teman lihat saya di mana atau keluarga saya di bagian mana atau mungkin siapa begitu ya kenanya di bagian apa. Seperti itu ya. Nah, ini uh, apa ya, ya bisa kita bilang makanan dan herbal tapi ini sifatnya umum ya. Teman-teman bisa dapati di banyak buku mungkin begitu ya. Ini saya cuma memberikan yang paling sering saja, misalnya gangguan lambung panas. Itu nanti kita bisa berikan sesuatu yang sifatnya dingin, misalnya pir, kemudian semangka, pepaya, delima manis. Ya, ini bisa kita berikan. Pada intinya kalau panas itu diobati dengan yang dingin-dingin. Misalnya baru 2 hari lalu ada yang mengeluh perutnya panas seperti terbakar. Apa yang harus dilakukan? Ya, coba buat jus apel, maaf, jus pir, jus semangka, atau jus wortel, boleh. Akhirnya dia minum, ya selesai, ya alhamdulillah. Kira seperti itulah. Yang lambungnya dingin, mau makan kok mual-mual, ya sudah coba dihangatkan, misalnya dengan kurma merah yang direbus ya teman-teman ya, yang direbus. Kemudian jahe segar nih boleh nih, saya jahe segar nanti digeprek kemudian diseduh
Enak nih juga untuk menghangatkan dan menurunkan mual karena dingin. Jadi mual itu nanti ada yang karena panas, ada mual yang karena dingin. Kalau karena panas tuh biasanya arah ke muntahnya lebih cepat karena ada pendorong dari panas yang mau keluar gitu. Tapi kalau mual karena tipe dingin itu biasanya mau muntah nggak muntah-muntah gitu ya. Muntah kok nggak muntah-muntah, kemudian perutnya terasa begah. Ini biasanya mual karena dingin. Perutnya juga kembung. Ini bisa kita berikan jahe segar ya. Kemudian pisang yang dikukus. Nah, ini sebagian memberikan saran pisang yang dikukus. Karena pisang itu sifatnya lembab dingin, meskipun nanti sebagian mengatakan lembab yang cenderung hangat. Ya, dalam Tebun Nabawi dia disebutkan dengan lembab dingin. Ya, jadi dikukus dulu, baru nanti bisa dimakan sehingga lembabnya berkurang dan dinginnya menjadi hangat. Nah, berbeda nanti dengan lambung tipe panas ya, kita kasih makan pisang yang masih segar, yang nggak perlu dikukus. Nah, jangan terbalik nanti teman-teman ya. Ya, kemudian ini di sini harusnya. Nah, kemudian kalau lambung yang stagnasi, ini biasanya kita berikan dia rasa-rasa yang sepet-sepet. Nah, ya, beberapa memberikan rasa-rasa yang sepet-sepet yang bikin kita muka itu kayak merengus begitu ya. Ya, jeruk Bali, lemon, ini pepaya matang sih enak ya. Belum juga cukup enak mungkin ya, saya belum pernah makan sih. Ini untuk stagnasi C. Nah, sedikit informasi teman-teman ini dari yang saya pahami ya, dan teman-teman boleh berbeda pendapat di poin ini. Jadi stagnasi C itu sering dikaitkan dengan emosi. Jadi kalau dikatakan stagnasi Qi itu adalah eh, terhentinya energi karena faktor emosi. Sehingga nanti pada akupuntur itu ada titik Tai Chong liver nomor 3 untuk melancarkan Qi gitu ya. Atau untuk menenangkan hati. Nah, titik itu untuk menenangkan hati. Sebenarnya yang ditenangkan itu hati secara organ apa suasana dalam hati ya. Tentunya suasana di dalam hati. Karena kalau hatinya berantakan ya kacau ya. Kalau kalau hati jatuh misalnya begitu ya, dia akan terjadi masalah besar ya pada tubuh. Hati tetap pada tempatnya, tetapi yang bermasalah adalah emosi pada hati itu. Ini kira-kira gambaran ringkas teman-teman daripada makanan-makanan yang bisa kita berikan. Ya, ini sekarang kita masuk pada teknik ya. Sebenarnya masalah lambung ini cukup banyak sekali, namun mudah-mudahan yang sekilas tadi bisa memberikan sedikit gambaran bagi kita bahwa sebelum memberikan sebuah intervensi, apapun itu, kalau berbentuk penyakit yang akan diintervensikan, maka harus ada indikasi. Indikasinya apa? Tipe penyakitnya seperti apa, baru nanti kita tentukan apa yang akan kita lakukan. Ini diantaranya titik-titik yang bisa kita berikan ya teman-teman. Insya Allah kita akan lihat pada gambar-gambar di bawah nanti. Ya. Sebelum ke sini, coba kita baca beberapa poinnya dulu ya. Eh, Dietetika TCM dan dietetika daripada Tibun Yunani. Ini untuk kasus-kasus pada lambung supaya terhubung dari 5 masalah lambung tadi. Oh, baik sebentar ya. Oh, baik. Baik. Secara umum teman-teman, apapun masalahnya dari ke 5 masalah lambung ini, kita bisa membiasakan diri pada poin-poin berikut ini. Seperti menghindari makanan yang terlalu berminyak. Kita butuh minyak teman-teman untuk lipid ya. Tetapi jangan terlalu banyak, apalagi minyaknya yang sering dipakai berulang. Ya, sering dipakai berulang. Kemudian kita menghindari makanan yang sifatnya dingin. Kemudian makan makanan yang berlebihan. Ini saya titik beratkan pada makanan dingin karena banyak orang yang suka makan makanan yang dingin atau minuman-minuman yang didinginkan. Ya, karena makanan yang didinginkan ini dapat menggagalkan pencernaan.
Tidak bagus untuk pencernaan sebenarnya makanan yang dingin itu. Ya. Kenapa? HCl sendiri sifatnya panas. Memang Allah ciptakan untuk memasak makanan. Ketika diberikan sesuatu yang sifatnya dingin dalam kondisi waktu yang sering, dalam repetisi yang sering, ini dapat menciderai lambung. Bahkan dalam kedokteran Arab klasik, dia tidak hanya menciderai lambung. Yang ikut cedera oleh dingin-dinginan ini seperti liver, ginjal, api, jantung, limpa, lambung. Ini akan kena efek daripada minuman-minuman yang dingin atau makanan-makanan yang didinginkan, yang diulang berkali-kali dan sering. Kemudian perbanyak makanan yang hangat dan mudah dicerna. Ya, makanan-makanan yang hangat dan mudah dicerna. Kenapa hangat? Karena memang kita butuh kehangatan, teman-teman. Tubuh kita ini bisa bekerja dengan baik ketika cukup kehangatan di sana. Baik, kalau dari dietetika dari Yunani, Tibun Yunani secara umum ya, makan hanya saat lapar saja dan berhenti sebelum kenyang. Menghindari makanan yang terlalu panas karena terlalu panas akan mengiritasi, yang terlalu dingin dapat melemahkan pencernaan. Kemudian jangan mencampur makanan yang berat dan ringan. Contoh misalnya nasi dengan apa ya, cemilan ringan itu teman-teman ya, makanan ringan. Ya, snack-snack ringan itu nggak disarankan. Dalam satu waktu, contoh di sini adalah daging dengan susu. Nah, daging ini termasuk makanan yang berat dalam timur. Kemudian susu termasuk makanan yang ringan ya dalam kedokteran timur. Kemudian ikan dengan susu. Nah, di sini saya titik beratkan teman-teman, ikan dan susu ini sering menyebabkan penyakit vitiligo. Ya, saya lupa bahasa Al-Imam Ibnul Qayyim membahas tentang vitiligo itu. Ini sering karena protein laut, hewani laut itu dicampur dengan susu. Habis minum susu, makan ikan teri misalnya, makan udang, ini nggak disarankan dalam kedokteran Arab klasik. Kemudian hindari makanan basi atau makanan yang dipanaskan berulang. Kemudian menghindari juga makanan yang terlalu asam nih teman-teman, yang sering makan asam-asaman nih, ini perlu dikurangi ya. Kemudian yang terlalu pedas juga sama. Jangan minum air sangat dingin secara langsung setelah makan, atau jangan minum air setelah makan, baik itu air dingin maupun air yang biasa saja. Hindari makan berlebihan di malam hari yang dapat memberatkan lambung. Jikapun harus makan di malam hari, disarankan untuk berjalan sebanyak 50 langkah menurut Al-Imam Ibnu Qayyim dan 100 langkah menurut Al-Harith Ibn Kilda Al-Thaqafi. Jadi teman-teman mau makan malam boleh saja, supaya nggak gemuk, jalan ya, setelah makan jalan-jalan dulu 50 sampai 100 langkah. Insya Allah aman tuh berat badannya. Baik. Baik, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih. Saya buka 3 pertanyaan dulu. Setelah itu kita masuk ke beberapa teknik terapi yang saya angkat di sini, insya Allah. Dari akupresur dan meridian massage, dan nanti ada beberapa gerakan-gerakan yoga yang memang sering saya pakai juga, yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan manfaat buat teman-temannya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih supaya berjalan ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya mau bertanya, kalau dia keluhannya masuk di ranah anxiety, itu masuk asam lambung juga ya? Baik. Baik. Baik, barakallahu fikum. Itu aja, akhi. Ya, itu. Baik. Kalau anxiety itu kan adalah kecemasan ya. Itu nanti bisa dari lambung dingin, juga bisa dari lambung yang panas. Tetapi pada intinya dia ada masalah pada lambung. Entah lambungnya bermasalah dulu, misalnya karena ada genetik, atau lambungnya bermasalah setelah timbul kecemasan. Kecemasan di awal itu adalah kekhawatiran. Khawatir ini, khawatir itu.
yang tidak bisa diredam, akhirnya timbul kecemasan. Setelah itu nanti baru timbul perut. Tapi juga bisa nanti sebaliknya. Dua-duanya problem ya, dua-duanya adalah problem. Dan beberapa nasihat yang bisa kita berikan adalah memperbaiki memperbaiki jam makan dan jangan telat makan. Jangan telat mengisi perut ketika sudah lapar. Ada gambaran akhi di pertanyaan antum tadi? Atau ada yang mau ditanyakan lagi boleh? Iya Ustaz. Lanjut. Baik, Eh, Bang. ini yang biasa kami temukan itu asam lambung, sering sakit dada kirinya, terus belikat kirinya itu pegel, terus bagian perut kiri kayak ada lengket di dalam, Ustaz. Mungkin itu aja. Mm-mm. Ya. Baik, perut kiri baik. Ya, asam lambung itu teman-teman bisa naik karena emosi. Biasanya sih karena emosi, emosi yang dia pendam atau karena telat makan. Nah, kenapa kok sampai ke dada sebelah kiri? Kalau kita lihat daripada anatomi letak lambung itu di sebelah kiri dan jantung itu berada di sebelah kiri. Ya, dan jantung sama lambung ini dalam konsep timur disebut dengan ibu dan anak. Jadi kalau lambungnya sakit, nanti jantung akan ikut juga sakit. Ya. Nah, biasanya akan terasa tidak nyaman di dada kiri ketika lambung ini sudah lama sakitnya dan tidak diobati atau mungkin pengobatannya belum tepat seperti itu. Nah, kemudian di sini ada informasi belikat kiri. Nah, belikat itu teman-teman dalam konteks TCM di situ juga disebut dengan kolam-kolam angin ya. Jadi banyak angin yang terpendam di sana, terperangkap di sana sehingga belikatnya kiri lalu turun ke perut sebelah kiri. Perut itu adalah otak kedua. Nah, ini poin teman-teman. Perut itu adalah otak kedua. Jadi nanti terapinya, akhi yang bertanya tadi, ini tidak cukup dengan mungkin bekam dan lain-lain. Nanti bisa ditambahkan terapi kepala ya. Bebas nanti terapi kepalanya bisa dengan terapi sisir, terapi pijat kepala, skalap akupunktur juga boleh nanti panjenengan sudah memegang terapi apa boleh. Mungkin dibekam juga di umum mugis kalau kondisinya memungkinkan juga boleh. Tapi di sini yang perlu kita cek bersama itu nanti di belikat kiri ini biasanya ada eh, angin namanya ya, angin internal, angin dari dalam. Nanti jenengan bisa coba cek dari aktivitas, daily activity, kemudian dari pola makan dan pola pikirnya dia seperti apa. Ada gambaran, Akhi? Ya. Itu saya lanjut Ustadz. Angin dari dalam apakah dikategorikan dengan kalau jika terkena angin duduk apa sama Ustadz? Baik. Angin duduk itu adalah hasil ya, hasil. Tapi ini istilah sih sebenarnya. Angin internal itu cenderung dari eh, keinginan-keinginan ya, atau lebih luasnya lagi adalah emosi-emosi tadi. Angin duduk itu akibat daripada angin yang tidak dibuang. Angin duduknya nanti istilah ke medis nanti ya. Jadi ada penyakit-penyakit termasuk juga nanti serangan jantung. Tapi pada intinya betul itu dari angin dalam. Angin-angin emosi biasanya. Ada gambaran? Ya cukup Ustadz. Terima kasih atas Ya. penjelasannya. Baik, Syukron. barakallah. Ya, afwan. Baik, ada pertanyaan dulu di chat ini. Kita ambil dua dulu ya. Oh, ini ada pertanyaan stomach yin defisiensi herbalnya apa? Bisa menggunakan ini ya, yang mana tadi? Ya, yang ini, yang tipe dingin. Nanti menggunakan kurma yang direbus. Ya, jadi bukan kurma yang dinabis.
Bagaimana kalau langsung dikonsumsi saja kurmanya? Ya, sebenarnya boleh ya, cuman pada kondisi limpa yang lemah dalam konteks timur, Tibun Nabawi sendiri itu tidak dianjurkan untuk langsung dimakan, tetapi digunakan dengan cara direbus atau dihangatkan. Kenapa? Karena lengket di kurma itu nggak kuat dicerna oleh si limpa yang lemah. Seperti itu. Jika ada nyeri tumpul dan kembung di perut atas kanan agak ke bawah, termasuk gangguan lambung, kanan agak ke bawah, ini bisa masuk ke paru-paru ini. Nanti di situ teman-teman bisa lihat di diagnosa perut ya. Kanan agak bawahnya nanti biasanya masuk ke paru-paru, tetapi secara jiwa biasanya dihubungkan dengan adanya kesedihan yang tidak terriliskan. Ya bisa sedih, bisa apa ya, mangkel begitu ya. Ada sesuatu lah yang tidak stabil dalam dirinya. Ya, mungkin itu dulu teman-teman, 3 dulu. Silakan nanti ditulis dulu aja pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan ada waktu di terakhir nanti bisa kita jawab bareng-bareng. Oke, sekarang kita masuk ke teknik ya. Beberapa teknik yang sering saya gunakan aja ya. Jadi teman-teman juga bisa mengkombinasikan dengan teknik-teknik yang teman-teman sering gunakan. Sebelumnya saya coba kenalkan dari posisi dulu ya. Jadi nanti ada posisi proning, posisi Fowler, dan posisi Sims. Posisi Sims. Ini cukup nyaman ini teman-teman ya untuk pasien-pasien yang berat badannya normal. Ya ditawarin aja Bapak Ibu mau seperti apa nih, mau tidur seperti ini ya boleh-boleh saja. Mau duduk semi Fowler juga boleh, atau mau tidur seperti ini juga boleh, atau seperti ini juga boleh. Nah, nanti ini kenyamanan klien dan tergantung dari teknik apa yang akan kita gunakan seperti itu. Kalau ini bekam bisa nggak seperti ini? Ya sebenarnya sih bisa-bisa aja ya. Tapi mungkin akan kesusahan di buang darahnya apa gimana, ini ya tergantung nanti teman-teman. Ya. Yang pertama nih seperti ini ada beberapa manfaat value yang bisa kita dapati teman-teman, seperti relaksasi otot punggung. Ya, jadi selain kita mau mungkin pijat kakinya, di sini juga sudah meringankan beban daripada punggung. Karena punggung itu ini kan gaya gravitasi ya, organ-organ yang nyantol di punggung kita ini eh, apa ya? Jadi tidak terlalu memberatkan punggung seperti itu fungsinya. Jadi dia jatuh ke bumi istilahnya, meninggalkan atau tidak bertengger full pada punggung, sehingga terjadi relaksasi otot dalam, serat-serat otot yang ada di punggung-punggung. Nah, pada kondisi seperti ini juga kita bisa lakukan totok punggung, ya. Kita bisa lakukan pijat ringan pada pasien seperti ini. Di antara manfaatnya yang kita harapkan adalah melancarkan sirkulasi darah dan energi. Nah, ini juga dapat membantu terapi nyeri muskuloskeletal, terkhusus pada area servikal sampai kepada koksi di sini, teman-teman. Nah, ini juga yang biasa saya gunakan untuk terapi betis. Ya. Betis ini adalah otot jantung, dia juga mewakili tulang belakang seluruhnya. Nah, dengan posisi seperti ini atau posisi tengkurap lah secara umum, ini dapat memberikan relaksasi full dan pure pada saraf-saraf di tulang belakang kita. Nah, namanya proning. Kemudian ini semi Fowler ya. Ini juga mengurangi tekanan perut dan dada. Ini posisi yang cukup nyaman juga pada beberapa klien. Hanya saja pada beberapa klien yang memiliki keluhan mengarah kepada sciatica, kadang-kadang nggak nyaman posisi seperti ini. Kadang-kadang ya, meskipun tidak semua. Nah, nanti ada beberapa juga yang menaruhkan bantal di sini, teman-teman, di bawah lututnya. Sebenarnya ada filosofinya juga sih. Jadi menaruhkan bantal di bawah lutut itu, kita sedang menenangkan dan memijat kepala bagian belakang. Seperti itulah kira-kira. Kemudian menaruh bantal di area tumit, di sini di area tumit, ini kita sedang menenangkan di area cervical yang di sini terhubung dengan
kurang lebih 6 sampai 7 organ. Di sini ada nggak ya saya tulis? Oh, nggak ada. Ada nanti insya Allah di kelas Meridian Massage yang memang udah kita siapkan insya Allah. Ah, ini dia ada nih. Ini dia teman-teman. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Di sini tertulis ada 4 ya. Kalau digabungkan nanti ada 8. Ya, ada sekitar 8 organ yang terstimulasi dari hanya menaruhkan bantal pada area tumit. Nah, ini biasanya kita bisa terapi untuk menterapi di area ini. Ya, di area spleen nomor 4 untuk regulasi limpa dan lambung. Nanti teman-teman terapisnya duduknya di sini. Duduk pakai kursi atau duduk biasa ya, boleh-boleh saja ya. Nah, karena terkait dengan perut ya, maka kondisi ini akan mengurangi tekanan pada perut dan dada. Ini posisi yang perut itu ikut bersandar ya, ikut bersandar dia. Dan dia memudahkan pencernaan. Nah, pencernaan ini pernapasan ini berfungsi untuk mendinginkan jantung. Jantung yang menjadi netral atau jantung yang menjadi hangat ini akan memastikan atau akan dia akan bersinggungan dengan lambung atau membuat lambung itu tidak terbakar. Karena dalam filosofi timur, jantung itu seperti matahari yang menyinari tanah, menyinari bumi. Ketika jantung terlalu panas, maka bumi akan menjadi kering. Sehingga dikatakan dalam ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, mengajak kita berpikir teman-teman. Beliau mengatakan, فَمَا الَّذِي جَعَلَ الرِّئَةَ مِرْوَحَةٌ لِلْقَلْبِ. Siapakah yang telah menciptakan paru-paru, pernapasan kita, sebagai mirwahah. Mirwahah itu kipas angin, ya, atau kipas-kipas itu bagi jantung. Jadi siapakah yang menciptakan kipas bagi jantung ini? Kalau jantung ini tidak didinginkan, laula an tubarrida lamata. Kalau jantung itu tidak didinginkan, maka jantung itu akan kolaps. Ya, gangguan paru-paru itu bisa menyebabkan masalah pada jantung dan masalah pada lambung, sehingga Bapak Ibu bisa berlatih untuk nafas dengan paru-paru. Ya, sekarang yang masih sering bernafas dengan perut, coba latih nafas dengan paru-paru. Ya, kira-kira seperti itu gambaran dari posisi ini. Ini juga bisa teman-teman nanti gunakan meridian massage di area kepala. Ini enak banget teman-teman. Saya sering gunakan kalau ada keluarga yang sedang sakit, kita bisa pakai. Ya, suara yang masuk dulu nih. Ya. Kemudian ini posisi Sims teman-teman, half prone position ya. Ini untuk sama merelaksasi otot panggul dan pinggang dan memudahkan darah dan limfe, nih kelenjar limfe. Ini posisi seperti ini agak setengah tengkurap ya. Ini enak banget teman-teman. Ini buat relaksasi ini enak. Kemudian ini yang biasa digunakan para ummahat yang sedang hamil biasanya dengan menaruh bantal di area kedua kaki. Secara umum semua cara tidur seperti ini ada manfaatnya secara eksplisit untuk lambung kita. Nah, berikut ini titik-titik yang teman-teman bisa gunakan ya. Teman-teman bisa gunakan untuk memperbaiki lambung secara umum. Ini bisa digunakan pada lambung tipe panas, lambung tipe dingin, lambung tipe yin, dan lambung tipe stagnasi tadi. Ya. Di sini saya ambil total ada berapa titik ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 arah begitu ya.
Nah, yang pertama nanti teman-teman bisa gunakan di area ruas antar jari telunjuk kaki dan jari jempol kaki. Nah, ini teman-teman bisa uyel-uyel. Nah, kalau saya nanti biasanya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya boleh lah ya teman-teman ya, boleh. Nah, sekarang poinnya kalau dia gangguan lambung yang disertai dengan pipis berwarna kekuningan pada beberapa orang seperti itu, nanti teman-teman bisa tekan di area liver nomor 3 ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat di layar kaca masing-masingnya. Itu tekan kencang, kemudian urut ke bawah ke liver nomor 2. Pendek kok jaraknya. Ini teman-teman bisa ulangi sebanyak 30 kali. Supaya enak ya sudah dari liver 1 ke liver 3 atau liver 3 ke liver 1. Ini satu jalur. Ya, seperti itu. Nah, nanti di sini ada kasus kecantengan, teman-teman, yang juga sering terjadi nih. Kecantengan ini juga sering terjadi pada orang-orang gangguan lambung punya mah. Meskipun tidak semua sih, hanya saja saya sering dapati yang sering kecantengan tuh biasanya dia ada masalah pada lambung berkaitan dengan kepala. Kepala sering pusing biasanya. Itu nanti jadi kecantengan. Ini bisa teman-teman urut saja dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Pada anak-anak juga sama. Ya, pada anak-anak kecil, baik itu bayi, batita, balita, anak-anak sama ya. Ini titik yang bisa kita gunakan. Kemudian titik berikutnya yang tidak kalah penting adalah titik di CV12. Ini secara khusus dia mentonik spleen atau menguatkan limpa. Ini bagaimana caranya? Ini di akupresur saja, teman-teman. Diujel-ujel. Ya, ditekan, kemudian diputar-putar, lepas. Tekan, putar-putar, lepas. Baik, apakah boleh kita lakukan pijatan? Oke, boleh silakan lakukan pijatan dari sisi bawah ke atas atau bawah dari atas ke bawah. Secara umum di sini terkena area hati. Nah, di sini juga terkena area hati. Maka titik ini sebenarnya kita sedang mengobati limpa dengan cara menenangkan hati. Di sini titik hati. Ya, ini titik ini juga teman-teman bisa cukup pada anak-anak misalnya ya. Itu berikan saja minyak hangat, dioleskan saja begitu di titik ini sampai ke area pusar. Ini insya Allah juga cukup bagus untuk kasus-kasus anak-anak yang nafsu makannya sedang terganggu. Ya. Secara khusus, ini bisa kita lakukan dengan posisi semi fowler seperti ini, atau posisi tidur rebahan biasa. Setelah dioleskan minyak hangat begitu, langsung ditutup ya, langsung ditutup. Boleh nggak ditusuk juga di area ini ya, boleh saja ditusuk. Ini nanti mengalir di meridian REN di sini. Boleh di CV12. Kemudian berikutnya, di sini juga ada yang mengambil titik bekam di sini, teman-teman. Ya, boleh. Kalau sudah masuk ke teknik, yang penting kita memahami tujuannya ya bisa kita gunakan. Tapi karena ini meridian massage, maka kita pijat-pijat di sini. Dicubit juga bisa. Cubit, kemudian diluncur, cubit, dipijat seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ST36 Susan Lee. Kalau teman-teman ruku, itu biasanya kena dia di jari manis. Tepat dia di sini. Lalu bagaimana nih kalau kita belum bisa mencari titik tepatnya? Cari aja yang sakit. Di sini kan dekat dengan tulang tulang kering. Cari yang paling atas, tekan saja mana yang paling sakit, itulah titiknya. Ini dipijat ke bawah, boleh dipijat memanjang sampai tengah atau memanjang full sampai mata kaki sebelah luar. Titik ini selain teman-teman refleksi, meridian massage, teman-teman bisa akupresur atau direfleksi atau ditepuk-tepuk. Ya, yang saya pernah gunakan itu saya kepuk pakai sendok. Ini juga ya terapi sendok jadinya ya. Ya boleh. Ini juga ngasih efek yang cukup bagus pada area ini.
Ada banyak manfaat ya dari titik ini, teman-teman. Ini titik sentral juga dalam akupuntur. Di antaranya adalah dia mengatasi gangguan pencernaan karena dia berhubungan langsung dengan lambung, stomach ini ST. Kemudian meningkatkan sirkulasi darah dan qi, di mana tubuh membutuhkan kedua hal ini. Ini titik Susan Lee. Kemudian berikutnya adalah titik perikardium nomor 6. Ini untuk pencernaan yang menyebabkan masalah pada tidur. Nah, atau biasanya digunakan pada gangguan-gangguan tidur. Ini kita dapat tekan sebanyak 30 kali juga, dipijat secara menyeluncur ya, dari pangkal hingga ke atas. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada dua tendon ya. Ambil tengah-tengahnya, teman-teman seluncur aja sampai ke atas. Nanti ketemu di sini biasanya. Atau nanti ketemu di area tengah. Di sini ada area tengah. Tetapi poinnya itu cukup setengah saja. Setengah daripada lengan bawah kita ini, itu kita pijat seperti ini, meluncur. Ini biasanya dilakukan juga pada anak-anak. Ini bagus untuk perkembangan mereka dan anak-anak yang sering basah tangannya. Kalau di medis disebut dengan paru-paru basah. Ini bisa dilakukan dengan minyak yang hangat. Baik. Sempat ada pertanyaan apakah boleh kita memanjat dengan minyak zaitun, karena zaitun kan cenderung uh, hangat, meskipun sebagian mengatakan cenderung dingin. Boleh nanti dihangatkan dulu, dibakar dengan minyak api, kemudian nanti bisa dibalurkan. Ya, ini titiknya teman-teman, titik liver nomor 2 atau juga ditambah dengan liver nomor 3, CV nomor 12. Ini kira-kira ada di 4 jari dari PX, Paracelsus Expoidius. Kalau jarinya besar nanti mungkin 3 jari ya. Cari saja di sini mana yang sakit, itu nanti teman-teman bisa stimulasi, kemudian di ST36 dan di PC6. Berikutnya juga ada di ST25. Nah, ST25 ini ada di sisi kiri dan sisi kanan daripada pusar. Ya, ini sekitar 1 jari jempol teman-teman, atau 2 jari. Ini ada yang mengabarkan dengan 1 cun, ada yang 1,5 cun. 1 cun sudah cukup dapat sisi kiri dan sisi kanannya. Atau kalau belum dapat menemukan cun-cunannya, ini ambil aja mana yang nyeri, itu di stimulasi. Diuyul naik turun ya teman-teman. Diuyul naik turun. Ya, saya tambahkan poin di sini. Yang sisi kanan diuyul naik lebih kencang. Jadi naiknya itu lebih keras. Kalau yang sisi sebelah kiri itu turunnya lebih keras. Jadi naiknya yang sisi sebelah kanan perut itu naiknya agak kencang, turunnya biasa, naiknya sedikit ditekan, turunnya biasa. Kalau sebelah kiri, turunnya yang ditekan, naiknya nggak usah terlalu ditekan. Cukup jalan saja. Seperti itu. Saya contohkan di sini ya. Aduh, maaf. Sebentar. Ya, saya contohkan di sini kan ini cukup penting juga. Nah, ini areanya seperti ini. Karena di sini ada apa namanya, ascendant ya. Meskipun juga jauh sih, tetapi ini menekannya ke atas sedikit lebih kencang. Jadi ditekan ringan saja. Karena ini pijat perut ya. Jadi harus main rasa di sini teman-teman. Karena teman-teman kami di kedokteran ini mengkhawatirkan karena banyak kasus ileus atau perlekatan usus gara-gara pijat perut. Ya, ini banyak kasus yang didapati. Nah, yang sebelah kiri nanti ke bawahnya ditekan lebih kencang. Dalam arti tetap lembut ya, tetapi nuansa tekanannya sedikit ditekan ya, ke bawah. Kalau ini ke atasnya yang sedikit ditekan, yang sisi sebelah kiri ke bawahnya yang ditekan seperti itu.
Kemudian di area bawah kaki sebelah dalam. Nah, ini nanti terkoneksi juga dengan tulang belakang, teman-teman. Nah, ini berhubungan tempatnya di sini nih dekat dengan area ginjal ya. Jadi secara tidak langsung kita mengharmonisasi antara limpa dan ginjal di sini. Di sini ada titik ginjal nomor 2 di sini nanti. Nah, ini teman-teman bisa pijat ke arah bawah. Ini enak banget nih teman-teman, pijat area bawah. Secara tidak langsung kita juga sedang membenahi tulang belakang, terutama nanti di area torakal, sekitar torakal 4 dan 5 di area ini. Nah, kalau kita pahami lebih dalam, ternyata torakal ini juga berhubungan dengan lambung. Ya, berhubungan juga dia dengan lambung. Titik ini teman-teman bisa lakukan juga sebanyak 30 kali naik turun saja. Ini pada anak-anak saya sarankan dirutinkan teman-teman. Ya, mohon maaf nih pada anak-anak nih sebaiknya dirutinkan titik ini. Ini juga akan menguatkan struktur tulang belakang mereka dan mengharmonisasi, menyambung antara otak dan ginjal di mana dia terhubung dari tulang belakang. Jadi dalam Tibbun Nabawi, tulang belakang itu disebut dengan jembatan dan juga disebut dengan lautan sumsum. Ternyata Tibbun Nabawi dan TCM punya definisi yang mirip di poin ini. Ya. Kemudian area punggung, ini secara umum area punggung ya. Nah, area ini nanti kita bisa pijat sangat bagus banget ya dengan uh, tidur tengkurap atau proning seperti ini. Jadi nanti caranya teman-teman cukup dielus saja dari atas ke bawah. Boleh nanti lakukan sedikit tepukan di area lumbal ke sakrum. Ya, di sini mohon maaf, di sini ada sudut kedua bokong ya, mohon maaf, itu nanti ditepuk saja pelan-pelan. Kemudian naik lagi tanpa mengangkat tangan, turun lagi, dan tekanan kita fokuskan pada area sisi sebelah kanan. Maaf, sisi sebelah luar, mohon maaf. Sisi sebelah luar yang biasa orang pakai karate itu. Nah, dalam filosofinya ini sebenarnya mewakili tulang belakang juga teman-teman. Jadi kita sedang menterapi tulang belakang dengan tulang belakang. Nah, ceritanya seperti itu. Ini semua kita bermain dengan sentuhan yang lembut karena meridian massage ini dari Cindy Black ini sentuhan-sentuhan yang sifatnya memberikan kenyamanan menyentuh jiwa dan psikis. Ini beberapa titik yang teman-teman bisa gunakan. Baik, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Saya buka lagi pertanyaannya lagi ya. Baik, ini saya buka di chat dulu teman-teman nih. Assalamualaikum. Kalau diabetes apa herbalnya dan apa makanan yang tepat untuk menjaga kadar gulanya agar tetap stabil? Baik, kebetulan ayahanda saya diabetes tetapi alhamdulillah 11 tahun sudah tidak minum obat lagi. Beliau seorang guru ya, jadi beliau juga tipe orang yang pemikir cukup keras. Beliau yang beliau lakukan adalah olah nafas. Tadi ada yang bertanya bagaimana cara olah nafas paru. Olah nafas paru itu teman-teman yang mengembang itu paru-parunya bukan perutnya. Jadi pegang aja antara atas dan bawah, dada dan perut. Yang mengembang itu adalah paru-parunya, dadahnya yang mengembang bukan perutnya. Itu yang pertama. Kemudian untuk herbal nanti ini mengikuti ya tergantung daripada diabetesnya ini eh, modelnya seperti apa. Tetapi yang ditawarkan oleh Arab klasik itu dengan pola makan panas dingin. Pola makan panas dingin misalnya ini juga yang dilakukan oleh ayah Hafizahullah Ta'ala itu dengan satu piring nasi misalnya. Beliau masih makan nasi teman-teman meskipun terkadang tidak dianjurkan makan nasi. Satu piring nasi secukupnya lah ya. Kemudian sayur bayam atau sayur kelor, satu telur ceplok misalnya, atau satu tahu. Beliau pola makannya seperti itu. Jadi alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Dan terapi yang beliau rutinkan waktu itu adalah pijat punggung
mirip seperti topung ya teman-teman, di area liver dengan teknik sedasi dan limpa dengan teknik tonifikasi, kemudian baru dilakukan ini. Kebetulan saya yang menerapi beliau karena ayah sendiri ya. Ini yang sering saya lakukan. Ya, alhamdulillah Allah berikan kesembuhan di sana. Gula darah ini bisa naik karena faktor pikiran. Jadi kalau banyak mikir ya nanti gula darahnya juga akan ikut naik. Karena limpa pankreas itu bertanggung jawab terhadap pikiran. Ketika seseorang kebanyakan mikir ya nanti limpa pankreasnya akan down. Ketika dia down, gula darah akan naik karena gagal terkadang dalam membentuk insulin oleh beta pankreas begitu ya. Tanya, kasus asam lambung potensi kematian ini sangat besar sekali. Ya, betul. Oleh sebab itu Allah sendiri juga sudah menyampaikan kepada kita dalam Al-Quran juga agar kita melihat apa yang kita makan. Bayangkan ini Sang Pencipta kita berpesan teman-teman, falyanzuril insanu ila ta'ami. Jaga oleh kalian apa yang kalian makan, pilih-pilih oleh kalian apa yang kalian makan. Seperti itulah kira-kira ya. Afwan izin bertanya, ada kasus setiap bangun tidur dan lama duduk posisi bersimpuh seperti tahiyat awal, ada titik liver 2 dan 3 terasa sakit seperti setelah dipakai jalan. Tapi setelah dipakai jalan keluhannya berkurang. Apa ini tanda ada kelemahan liver? Baik. Yang pertama liver itu jarang lemah teman-teman. Dia sering ekses, dia sering berlebih. Tetapi secara organ, betul dia bisa melemah. Biasanya disebabkan oleh emosi tadi satu dan makanan-makanan yang susah dicerna. Yang beralkohol atau yang bersoda dan yang dingin-dingin dan bertepung yang digoreng berulang. Misalnya, mohon maaf ya, gorengan yang digoreng sampai krius-krius ini dapat mencederai liver kita. Seperti itu. Kemudian kalau nyeri di lengan kanan, lengan kanan bagian atas, terasa kaku seperti ada benjolan di area lekukan lengan sebelah dalam dan nyambung terasa tidak dan lambung terasa tidak nyaman itu sampai di ibu jari dan nyambung tidak nyamannya sampai ke ibu jari kanan. Nah, ini ibu jari kanan ini teman-teman ada satu meridian di situ namanya meridian paru-paru dan meridian usus besar. Nah, bisa jadi masalah ini timbul karena masalah pada paru-paru dan usus besar. Coba nanti lakukan stretching seperti menjulurkan tangan, kemudian membalikkan tangan seperti ini, ditarik ke belakang, yang pada intinya menarik otot-otot di area lengan itu. Tapi yang utama nanti teman-teman bisa cek nanti paru-paru dan usus besarnya. Oke. Diuyul-uyul ke arah mana, kanan atau kiri? Boleh kanan, boleh ke kiri. Meskipun secara filosofi nanti ada yang menggambarkan seperti ini. Kalau ke kanan kita menguatkan organ, kalau ke kiri kita melemahkan atau menenangkan organ itu. Nah, mumpung ini ada yang tanya, jadi kalau di punggung nanti teman-teman mengambil meridian massage di sini atau akupressor di area liver itu nanti di sebelah kanan ya, itu diuyul ke sebelah kiri. Kemudian nanti di area limpa dan lambungnya diuyul-uyul ke sebelah kanan. Nah, terus terang saya sering digunakan juga teknik kanan kiri ini. Kulit perut besar mengkilat, apa langkahnya? Ini mungkin karena banyak angin ya. Coba rutin jalan kaki misalnya tanpa alas kaki, grounding seperti itu coba ya. Kalau anak yang gangguan syaraf dan terus bergerak tidak bisa diam, ini gangguan syaraf betulan atau apa ini nanti bisa coba diperjelas dulu ya. Baik, satu lagi ini. Kalau sudah HD bisa ditopong boleh silahkan. Titik buat sakit migrain di mana? Nah, migrain ini disebutkan sebabnya dari lambung juga. Jadi nanti ambil
titik-titik lambung yang sudah ada di layar kaca teman-teman, nanti bisa diaplikasikan aja. Baik, untuk kasus-kasus lambung yang karena ada psikis teman-teman. Nah, kasus lambung yang karena ada psikis termasuk ansietas tadi, bisa gunakan beberapa gerakan ini. Ini saya cuma ambil 1, 2, 3, 4 gerakan saja teman-teman. Ini mohon maaf yang sudah belajar yoga, izin saya pinjam ilmunya ya. Ini namanya diamond pace teman-teman. Ini gampang, ini cuma duduk saja. Tetapi poinnya adalah merasakan paha dan betis itu bertemu dan saling pijat. Nah, kemudian badan ditegapkan, aturlah nafas senyaman mungkin. Tarik nafas lewat mulut, lewat hidung, kemudian dibuang ke mulut. Kita bisa melakukan gerakan Vajrasana ini selama 10-15 menit. Kalau kakinya takut kram, nanti cukup dilonjorkan kakinya dan tegapkan badannya. Jadi tetap posisinya duduk tegap, tetapi kakinya saja yang dirubah. Ya. Duduk seperti ini, khususnya seperti ini namanya duduk iftirash dalam sholat kita, atau nanti satunya lagi ada namanya iqa', tapi ini yang paling gampang seperti ini. Ya, ini cara duduknya malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam yang bertanya tentang iman, Islam, ihsan itu ya. Nah, tangannya nanti bisa ditaruh di atas lutut atau di atas paha. Nah, ini menguatkan otot punggung dan tulang belakang. Kalau duduknya tegap, kalau duduknya membengkong, teman-teman akan mencederai bagian panggul. Jadi duduknya benar-benar tegap, tenangkan pikiran, dan usahakan ini, di sini ada nggak saya tulis ya? Tidak ada ya. Usahakan pada ruangan yang benar-benar apa namanya keluar masuk udara itu ventilasinya bagus. Tolong jangan di kamar yang berdebu ya teman-teman. Ada nih teman-teman praktisi yang habis ngibas-ngibasin kamar, habis disapu-sapu terus olahraga seperti ini. Kasihan paru-parunya yang harus memilah dan memilih mana debu dan mana oksigen nanti. Jadi benar-benar di ruangan yang bersih. Ini akan memberikan efek bagus pada hipotalamus juga, teman-teman. Dan selain itu juga dapat memperbaiki struktur dan ketenangan daripada lambung melalui pikiran yang tenang. Pikiran yang tenang. Ini disebut dengan Vajrasana. Kemudian berikutnya ada gerakan ini kita sebut dengan Pavana Muktasana. Vajrasana juga. Maaf, ini belum saya rubah nih, mohon maaf. Ini yang dipoinkan di sini teman-teman karena beberapa kekeliruan juga terjadi ini seperti ini. Jadi cuman nekenin betis ke perut. Ya. Ini nanti harus disentuhkan ke atas, mencium bagian lutut. Kalau tidak bisa, ngapunten, kalau perutnya mohon maaf besar misalnya, ya secukupnya saja. Yang penting nanti cervicalnya ditekuk, kakinya nanti dicuatkan ke atas seperti ini. Jadi nanti poinnya ada di sini 1, 2, dan 3. Tiganya nanti di sini di apa namanya di cervicalnya. Nah, oke. Ini juga sama teman-teman bisa lakukan diulang sebanyak 3-8 kali repetisi atau ya senyamannya saja. Nah, kita harapkan di sini adalah meningkatkan fungsi reproduksi yang ini juga akan berhubungan dengan lambung dan limpa dan juga tidak kalah penting menyehatkan peredaran darah dan menterapi gangguan lambung dan usus yang begah karena kekakuan otot-otot penyangga. Nah, ini dia poinnya, otot-otot penyangga itu nanti dipengaruhi oleh limpa, sedangkan limpa itu dihubungkan dengan pikiran. Jadi pikiran-pikiran yang terlalu ruwet itu akan membuat limpa lemah dan penyangga menjadi kendor atau terlalu kaku.
Jadi kalau di konsep PAZ itu nanti ada istilah kendor, eh, apa namanya, kencang dan kombinasi begitu ya. Kemudian berikutnya nanti ada gerakan yang kita sebut dengan Cobra Pace. Maaf, Cobra Pose. Ini saya kira ini mudah banget ya. Ini bisa dilakukan pagi sore nih teman-teman nih. Kalau saya biasanya sore ya, habis lari-lari, kemudian stretching seperti ini. Ini bagus untuk pencernaan juga. Dan yang terakhir, nah seperti ini. Jadi kakinya ditekuk ya teman-teman. Kemudian kaki yang sebelah dimasukkan mengunci. Ini nanti bisa ditaruh di posisi ini atau ditaruh tepat di depan lutut. Yang penting nggak geser ke sana aja. Kemudian kita berlawanan arah miringnya. Karena ini kaki kanan, maka dia muter ke sebelah kanan, tangan kirinya ngeblok di sini. Nanti kebalikannya, kaki kiri mengunci ke sebelah paha sebelah kanan, dia muter. Kemudian si siku memblok lutut sebelah kiri. Seperti itu. Baik, ini kira-kira teman-teman beberapa teknik-teknik ya secara holistik dari gerakan stretching, kemudian beberapa teknik meridian massage yang teman-teman bisa kombinasikan dengan aku pressure dan beberapa makanan-makanan dan minuman yang bisa kita berikan pada kasus-kasus gangguan lambung. Ya, sebelum saya lanjutkan ini, Mbak Wulan, kita sampai jam berapa ya? Saya khawatir mengambil banyak waktu teman-teman di sana. Sampai jam 9 aja ya, Master ya. Jam 9. Sekarang jam berapa ya di situ ya? Udah jam 9 ya? Iya, sudah Iya, jam baik. 9. Baik, ini supaya menghormati yang udah ngirim pesan, saya coba jawab beberapa dulu ya. Ini ada. Baik, izin tanya, kenapa ikan dan susu nggak boleh dicampur? Bukankah keduanya sama-sama hewani? Ya, nanti kita lihat dari sifatnya teman-teman. Dan ini memang disarankan kita oleh Timur. Terutama nanti ikan-ikan yang diasinkan ya, ikan-ikan yang diasinkan. Ikan ini kan hewan laut dan hewan air, sedangkan susu ini dia datang dari hewan darat. Kadar dan sifat daripada proteinnya sudah beda biasanya. Nah, pencampuran dua sifat ini yang tidak dianjurkan dalam Tibbun Nabawi. Ini yang menyebabkan penyakit-penyakit seperti vitiligo atau gangguan-gangguan kulit lainnya. Susu itu cenderung sifatnya lembab dominan. Susu kambing misalnya dia hangat lembab, susu sapi lembab dingin. Kalau ikan-ikanan ini nanti cenderung ada unsur panasnya. Jadi ikan yang semakin lincah itu nanti unsur panasnya semakin dominan. Ya, seperti itu. Jadi pencampuran ini tidak dianjurkan menurut kedokteran Timur dan saya pribadi mengambil konsep itu untuk saya terapkan pada diri saya pribadi. Gantinya Diamond Post apa? Soalnya ada cedera lutut. Kita coba lihat Diamond tadi. Diamond mana tadi Diamond? Oh, yang ini. Maaf. Ini ya. Ini duduk aja nanti cium lutut. Duduk nanti coba cium lutut. Coba ini nanti saya coba revisi ini ada beberapa kayaknya double ini. Ya. Maaf yang ini diamond ya betul. Ini nanti seperti tadi ya diluruskan aja kakinya, kemudian tegap saja. Luruskan kaki, kemudian tegap saja duduknya. Insya Allah sudah mewakili. Cara merebus kurma bagaimana? Apa pada suhu 100 derajat Celcius seperti merebus jahe, kemudian yang dikonsumsi apakah air dan kurmanya? Baik, Eh, panaskan saja air dulu, mungkin 1 gelas atau yang pakai gelas es teh biasanya 600 cc itu, rebus sampai mendidih dulu. Setelah mendidih,
Kecilkan apinya pakai api lilin, nanti masukkan kurmanya di sana. Hitungan ganjil saja, bisa 3, 5, 7, 9. Kemudian ditunggu sekitar 5 menit atau sampai 10 menit, baru nanti bisa diminum. Airnya saja, cukup airnya saja, karena sudah terjadi perpindahan gizi dan energi ke dalam airnya. Ya kalau mau dimakan kurmanya juga ya boleh, nggak apa-apa. Kalau saya sih saya cukup minum airnya, karena kalau digunakan untuk merebus yang kedua kali biasanya sudah nggak manis. Apakah PDF-nya di-share ya nanti, kalau mau nanti boleh saya sharekan. Jadi bisa diminta ke Mbak Ulan. Afwan jika kembung dan perut sering bunyi, nafsu makan hilang, rasa menggantung di ulu hati, termasuk gangguan tipe apa? Ini angin ya, biasanya kalau perut-perut kembung, itu nanti kalau diketuk-ketuk itu ada suara seperti dentuman. Ya, gimana sih kalau kita ngetuk-ngetuk balon itu, angin-angin yang kosong, itu biasanya karena angin. Dan perut sering bunyi, ini bunyinya seperti apa kita belum tahu ya, bisa jadi borborygmus atau gangguan peristaltik, tetapi secara umum ini karena faktor angin. Coba nanti hindari angin, kemudian hindari makanan-makanan yang sifatnya bergas seperti kol, kemudian apa ya, apa, durian, cabai-cabean ini juga mesti dikurangi dulu. Termasuk nanti madu teman-teman ya. Madu itu juga memberikan gas sebenarnya dia. Ya, habatus sauda juga menyumbangkan sedikit ya, kalau habatus sauda, jahe yang cukup banyak menyumbangkan angin. Satu lagi mungkin ya teman-teman ya, punten, di luar tema. Oh, di luar tema ini. Kalau kontraksi persalinan bolehkah dibekam untuk mengurangi rasa sakit? Eh, Sebentar ya, bekam untuk kontraksi. Wallahu a'lam, cuman yang pernah saya gunakan dan sarankan itu teman-teman dipijat aja, dipijat-pijat di masas-masas ringan seperti itu. Apalagi kalau sudah mau persalinan ini enak dipijat nanti di area ini. Saya ambilkan gambarnya saja. Di area bahu satu, ya, aduh, lama sekali ya. Area bahu di sini, kemudian liver 3, kemudian di ST6 dan SP3. SP3-nya kok nggak kelihatan ya? Oh, nggak saya angkat ya. SP3 itu di sini teman-teman nih. SP3 itu kira-kira 4 jarinya pasien ke atas. Nanti dia dekat dengan tulang kering di sini. Nah, dekat dengan tulang kering di sini itu nanti bisa diuyel-uyel, bisa dipijat-pijat. Nah, untuk yang nyeri persalinan tadi itu lebih arahnya ke liver 3 dan bahu. Silakan nanti itu di apa namanya, dipijat-pijat saja. Nah, ini juga insya Allah akan kita sampaikan lebih jauh dengan kasus-kasus yang lain seperti tinnitus, kemudian meridian massage for kids, dan beberapa masalah kesehatan lainnya di pertemuan meridian massage dengan 7 kasus insya Allah nanti. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya atas segala kekurangan dan keterlambatan tadi. Silakan teman-teman yang ingin ngobrol nanti bisa chat ke nomor saya. Nah, ini sudah ada ya di layar kaca teman-teman. Eh, Sekali lagi mohon mohon dimaafkan kurang dan lebihnya. Saya kembalikan ke Mbak Ulan. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk materi mingguan ini, insya Allah sudah selesai ya. Bagi teman-teman, ada sedikit informasi ya, yang mau lebih mendalami lagi untuk Meridian Master. Insya Allah ada kelasnya nanti tanggal 19. Eh, Kita akan bahas berbagai macam kasus ya, Master ya, Insya Allah nanti dengan Meridian Master.
Bagi teman-teman yang ingin bergabung, monggo silahkan nanti bisa mengisi list di grup ya teman-teman ya. Insya Allah kita akan belajar selama 2 hari bersama Sensei Hadi. Baik, teman-teman semuanya, saya ucapkan jazakumullah khairan kasiran atas partisipasi teman-teman semuanya pada malam hari ini. Dan saya ucapkan juga jazakumullah khairan kepada Master Hadi yang sudah berbagi ilmu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Rekod insya Allah nanti Amin. kirim di grup ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin yang tidak sempat ikut Zoom nanti bisa menyimak. Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin mendalami lagi Meridian Massage, insya Allah ada kelasnya ya. Teman-teman nanti bisa daftar di grup yang teman-teman sudah gabung. Baik, teman-teman semuanya, saya tutup Zoom kita pada kesempatan malam hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan kurangnya dari saya. Sampai berjumpa lagi di kesempatan Zoom berikutnya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Inje dan pembawa acara.